Baik, pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bang Yoris lagi. Bang Yoris, setelah Islah, bagaimana kondisi ego atau syahwat politik di antara keduanya? Sudah ada yang setuju untuk legowo? Saya pikir begini, seperti tadi Mas Arief katakan bahwa KPU itu kan dia berpegang kepada legal standing dari Kumham. Asal Kumham mengeluarkan SK, siapa pengurusan yang sah, itulah yang pasti dipegang oleh KPU. Kami memahami itu dan itulah yang menjadi masalah sekarang ini kan. Karena kami merasa bahwa Mahkamah Partai menetapkan kami, kemudian Kumham sudah menetapkan kami, tapi karena digugat di Petun dan Petun mengatakan ini disegel dulu lah, istilahnya itu disegel dulu, jangan dibuka dulu. Ya udah, ini biar jalan aja. Kita sekarang menyelesaikan secara internal dulu, politiknya dulu, seperti tadi yang Boni sudah jelaskan itu, nggak apa-apa. Kita berjalan aja sambil kita melihat proses hukum. Ini hari kan Jakarta Utara akan bersidang untuk putusan selanya. Dan proses ini masih 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan ini masih ada. Kita lihat nanti ke depan. Tapi saya yakin bahwa kalau kita tetap berpegang kepada ketentuan hukum yang berlaku, kita lihat aja nanti tanggal 28. Kalau Anda tanya kepada saya, pasti ada subjektivitas bahwa kamilah yang memiliki legal standing untuk bisa mendaftar karena dari Mahkamah Partai maupun dari Kumham. Nah, tapi kan sekarang ini itu yang jadi persoalan. Biarlah, yang penting kita menyelesaikan politiknya sekarang ini agar kita bisa ikut pilkada. Itu dulu yang paling prinsip bagi kami. Paling tidak sudah ada langkah awal begitu ya, Bang Yoris, untuk jadi Islah, ini kan untuk gencatan nanti membicarakan bersama. Gencatan senjata aja. Kita memahami bahwa proses gencatan senjata ini masih ada ranjau, masih ada dentuman kiri kanan, itu biasa. Tapi dengan pengalaman Golkar yang matang dalam berpolitik dan bagaimana manajemen konflik yang selama ini bisa dimainkan secara baik, ya ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Bung Yoris Raweai. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti pasca Islah Golkar. Kita nantikan tanggal 26 sampai 28 Juli nanti kubu mana yang akan didaftarkan. Semoga tidak sebagai kubu lagi, tetapi sebagai solid Partai Golkar begitu ya. Baik, terima kasih Bang Yoris. Nah, mungkin Bang Boni, selamat pagi. Anda bisa mengomentari? Ya, saya kira memang kita harus berterima kasih juga ke Golkar dan P3. Karena konflik ini menjadi pelajaran penting bagi partai politik. Makanya saya bilang KPU sudah melakukan dengan baik ya. Memang perlu ketat, perlu tegas soal aturan. Supaya partai jangan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dengan gampang mereka bisa menabrak aturan. Nah, lepas dari itu, saya melihat Islah pun, kalaupun ini selesai, tetap saja konsekuensinya Partai Golkar dan P3 akan mengalami kerugian besar di pilkada kali ini ya. Karena tidak siap untuk menghadapi kampanye, konsolidasi internal juga tidak jalan. Dan saya kira ini akan menjadi cost yang sangat mahal. Sehingga peluang mereka untuk bangkit saya kira pasti setelah masalah hukum ini selesai. Kalau untuk menghadapi pilkada ini sudah selesai lah, pasti kalah. Golkar dan P3 ini sudah pasti kalah. Karena dia sudah... Itu prediksi Anda? Ini prediksi politiknya. Artinya saya melihat bahwa ini kesiapannya ini sudah tidak matang seperti partai lain. Nah, lagi pula konsekuensi lain dari konflik ini adalah terjadi pergeseran modal. Ya, kelompok pemodal di daerah-daerah ini mulai tidak lagi optimis dengan dukungan Golkar dan P3. Sehingga terjadi pergeseran. Mereka mencari dukungan untuk kandidatnya dari partai lain. Tapi calon dari Partai Golkar di daerah juga banyak yang kuat begitu. Itu melihat Anda itu jelas. Tapi kan ini bukan soal kuat atau tidak figurnya, tapi ini soal kuat atau tidak modalnya. Karena bagaimanapun faktor figur dan modal ini dua faktor yang harusnya bersinergi. Gitu. Figur saya tidak cukup dalam proses politik liberal macam ini. Jadi Anda sepakat ranjaunya tadi masih banyak untuk Golkar ya? Saya kira memang. Dan harus dihadapi dengan jiwa besar bahwa Golkar tidak akan bisa menjadi pemenang di proses pilkada serentak ini, begitu juga P3. Tapi bahwa ini menjadi pelajaran supaya dia bisa ke depan lebih maju di dalam membangun internalnya dan juga bagaimana manajemen konfliknya dan seterusnya. KPU tentunya tidak akan masuk bermain dalam politik begitu ya. Tapi Anda sempat menyebutkan bahwa KPU memang rigid dan sangat menaati peraturan yang ada. Ini sebagai bentuk pembelajaran politik. Ya, bagaimana Anda bisa menjabarkan atau menjelaskan ini? Iya, sebenarnya kami tidak masuk dalam ranah politik ya. Jadi yang kami betul-betul pegang adalah persoalan teknis, legalitasnya gitu ya. Itu yang kami jadikan dasar. Tapi perkembangan yang terjadi sekarang
saya pikir ada satu langkah positif ya, yang tentu saja ini harus diapresiasi oleh semua pihak. Ini sebetulnya menenangkan, bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi banyak pihak sekarang menjadi tenang. Teman-teman di daerah, pemerintah di daerah, semua kan bertanya soal ini gitu. Jadi saya pikir langkah positif ini harus terus maju gitu ya, harus ditambah lagi dengan beberapa langkah ke depan gitu ya. Jangan sampai kemudian kembali memperdebatkan persoalan-persoalan yang di belakang tadi, sehingga nanti makin kacau gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti disampaikan Bang Boni tadi, ini pembelajaran bagi semua, bukan hanya bagi peserta pemilu, tapi juga bagi penyelenggara pemilu. Masyarakat. Bagaimana kami menata proses penyelenggaraan ini sehingga bisa cukup akuntabel, punya integritas, dan bisa diselenggarakan secara profesional. Baik, kita nantikan bagaimana prosesnya nanti partai-partai yang sedang bersengketa. Golkar sudah Islah, masih ada P3 lagi, satu lagi ya. Tapi kita lihat nantikan bagaimana, yang jelas kita harapkan semoga nanti proses demokrasi bisa berjalan dengan baik dalam Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini Mas Arief dan juga Bang Boni, dan pemirsa demikian perbincangan kami pagi ini.